Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, sobat semua, ini ada sebuah video yang tentunya bisa membungkam para penghamba ijazah palsu Pak Jokowi ya. Ada sebuah video dari channel Pak Dokter. Video ini kredit dari Pak Dokter, dari channel YouTube Pak Dokter, yang mereportase, yang menginvestigasi rumah kos-kosan Pak Jokowi ketika kuliah di UGM dulu. Dan kata lurah di sana, Pak Jokowi itu memang benar-benar kuliah di UGM dan juga ngekos di kos-kosan tersebut. Tentunya dengan bukti ini, kalau toh masih ada pihak-pihak yang ngeyel menuduh Pak Jokowi itu bukan lulusan UGM, ya memang orang tersebut memang cari ribut, tujuannya untuk menyerang pribadi Pak Jokowi dan keluarganya, menyerang nama baik Pak Jokowi dan keluarganya, yaitu tujuannya itu. Dan mereka itu kebanyakan ya pembenci Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Kesalahan Jokowi adalah mengaku dia lulusan UGM. Coba kalau dia mengaku lulusan UGD, kan aman dia. Artinya ya gawat darurat. Ya. Ini saya sudah bersama dengan Pak Lurah Terban ini. Kita kenalan dulu. Pak, nama lengkapnya siapa, Pak? Nama lengkap Sigit Kusuma Atmaja, SSMPA NLP. Oke. Sudah berapa tahun, Pak, jadi Lurah Terban? Ini Lurah Terban sejak 1 Oktober 2021 sampai hari ini. Pak, katanya Pak Jokowi juga kosnya di Terban. Ini di daerah mana itu, Pak? Iya. Kalau Pak Jokowi dulu kosnya itu di Sagan. Pak Jokowi itu nggak banyak yang bisa kita gali ya, karena Pak Jokowi itu dulu waktu kos di sini itu tipikalnya bukan tipikal mahasiswa yang wow, istilahnya mahasiswa yang suka keluar. Kalau cerita dari warga-warga yang senior, para lansia itu melihat Pak Jokowi itu dulu tipikalnya mahasiswa yang anteng lah, nggak banyak pula tuh ketika tinggal di sini pun tidak begitu dikenal oleh teman-temannya gitu loh. Tapi para senior di sini, para lansia di sini masih ingat bahwa beliau pernah kos di situ. Oke pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk menuju tempat yang katanya dulu kos-kosannya Pak Jokowi. Lokasinya tidak jauh dari sini. Ayo pemirsa, ikuti saya. Ini kita masih nyari pemirsa, kosnya Pak Jokowi itu di daerah mana. Memang gangnya sudah masuk-masuk dan sekarang ini sudah berganti dengan bangunan panti rapih ya. Dan ini kita berada di dekatnya. Yang mana Mas kos-kosannya Pak Jokowi itu? Oh, itu daerah situ. Oh, dulu. Jadi daerah sini. Oke, tapi sudah jadi bangunan-bangunan panti rapih. Pojok era kita ya? Dan bahkan kalau sekarang kos-kosnya sudah tidak ada dan ibu kosnya sudah ada di sini. Tapi warga di sini masih ingat kalau beliau pernah kos di sini. Pak, ini kira-kira warga-warga di daerah situ, daerah-daerah sekitar kosnya Pak Jokowi itu, apakah masih ada yang ingat waktu itu, zaman itu Pak Jokowi itu seperti apa gitu ya? Masih ada. Jadi saya dapat data itu kan tempat kosnya Pak Jokowi dan sekarang sudah tergusur oleh Rumah Sakit Panti Rapih itu justru dari warga kita yang sudah senior, yang sudah pada lansia itu, yang seangkatan Pak Jokowi juga masih ada di sini dan beliau bisa cerita. Bahkan berapa itu? Dulu itu orangnya super anteng, tahu jadi presiden kan itu. IPK di bawah 2 itu tidak memungkinkan seseorang lulus sebagai sarjana. Tipe yang bego yang jadi pertanyaan saya dan juga yang jadi pertanyaan netizen pendukung Bapak Jokowi. Anda sudah lihat nggak IPK-nya punya Bapak Jokowi? Terus Anda sudah lihat nggak skripsinya punya Bapak Jokowi? Yang sebenarnya sudah lihat nggak? Jangan hanya kata orang. Lah, Anda mengatakan IPK-nya di bawah 2, Anda sudah lihat belum? Bego juga ini Depa ini. Lah terus Anda ngomong begitu itu. Lah terus dasarnya apa?
Dasarnya Anda ngomong seperti itu di depan layar itu apa? Sementara Anda melihat ijazahnya tidak, melihat skripsinya tidak, melihat nilai hasil IPK-nya juga tidak. Nah, dari mana Anda bisa mengatakan IPK-nya di bawah 2? Kayak gitu loh. Dasar kamu ini tipenya dasar memang asli memang. Bener-bener. Bego. Suka bener menghayal-hayal, bernarasi hayalan, memprediksi dengan hayalan, berhalusinasi dengan hayalan. Melihat aja tidak. Sudah koar-koar di depan layar monitor, pakai diposting lagi. Semua pertanyaan besarnya kan, ini yang mau dicari apa oleh pelapornya? Dia mau lihat ijazah aslinya Jokowi aja. Dia mau lihat itu. Ngomong lah baik-baik, Pak. Ini mohon maaf, ampun-ampunan nih saya, Pak ya. Saya mau lihat, habis itu kita udah beres nih, Pak. Tapi buat apa? Sama lah, Ken. Kamu juga kalau misalnya ditanya, Ken, lulusan mana? Mana coba ijazahnya? Siapa lu? Lihat-lihat, kan kita langsung mikirin, oh pinjol nih pasti lo ya. Mau lihat-lihat ijazah. Jadi wajar Pak Jokowi bersikap seperti ini, Bang Hensat? Iya, kan Pak Jokowi itu pasti akan berlindung dari UGM, kan sama seperti saya. Kalau ditanya tentang keaslian ijazah, ya saya bisa menunjukkan, dan itu berlindung dari alma mater. Kayak misalnya saya nih, saya terus terang nih, ijazah asli saya kebanjiran, hilang. Nah saya pergi ke Unpad, dapat saya salinan ijazah, ada tulisannya. Tapi ya, itu kan Unpad yang keluarkan, Pajajaran, selesai. Mau asli kayak enggak, kayak kan Unpad yang ngeluarin, saya kan sudah bilang begitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jalan sekarang santai, ini menikmati. Lah ini bukan salah gue. Ini bukan masalah saya, ini masalahnya masalah UGM. Sekarang UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu nggak akan pernah bisa bilang bahwa ini palsu. Beban pembuktiannya ada di UGM. Udah di UGM lah. Jangan berdebat dengan keledai. Keledai berkata kepada harimau, rumput itu berwarna biru. Harimau menjawab, tidak, rumput itu warnanya hijau. Diskusi memanas dan keduanya memutuskan untuk membawa masalah ini ke depan si Raja Hutan. Mereka menghadap singa, si Raja Hutan. Sebelum mencapai tempat singa duduk di singgasananya, keledai mulai berteriak, "Ya mulia, benarkah rumput itu warnanya biru?" Singa tersenyum dan menjawab, "Benar, rumput itu berwarna biru." Keledai bergegas dan melanjutkan, "Harimau tidak setuju denganku dan menentang serta menggangguku. Tolong hukum dia." Raja kemudian menyatakan harimau ini akan mendapatkan hukuman. Keledai itu pun melompat dengan riang dan melanjutkan perjalanannya puas dan mengulangi, rumput itu warnanya biru. Guys, harimau menerima hukumannya tetapi bertanya kepada singa, "Yang mulia, mengapa Anda menghukum saya? Lagi pula rumput itu warnanya hijau." Singa menjawab, "Memang rumput itu warnanya hijau." Harimau bertanya, "Lalu mengapa Anda menghukumku?" Singa menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan apakah rumput itu warnanya biru atau hijau. Hukumannya adalah karena tidak mungkin makhluk pemberani dan cerdas sepertimu membuang-buang waktu berdebat dengan keledai lalu datang dan menggangguku dengan pertanyaan itu." Guys, pemborosan waktu terburuk adalah berdebat dengan orang bodoh dan fanatik yang tidak peduli dengan kebenaran atau kenyataan, tetapi hanya kemenangan, keyakinan, dan ilusi mereka. Jangan pernah membuang-buang waktu untuk argumen yang tidak masuk akal. Ada orang yang tidak peduli seberapa banyak bukti yang kita berikan, tidak mampu memahami, dan yang lain dibutakan oleh ego, fanatik, kebencian, dan dendam. Yang mereka inginkan hanyalah menjadi benar, meskipun sebenarnya tidak. Ketika ketidaktahuan berteriak, kecerdasan terdiam, kedamaian dan ketenangan Anda lebih berharga.